Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di channel Muhammad Revi ya. Nah, kali ini gue akan review tanah bapak gue yang mau dijual, yaitu di daerah Cibuah yang gue udah jelasin di Instagram. Kalau misalnya kalian ikutin Instagram gue. Dan ini akan gue kupas tuntas secara detail di reinkarnasi. So, let's go. Ayo jalan lu, kalau ini jalan dong, ayo. Ya, jadi fasilitas yang ada di tanah bapak gue ini udah lumayan banyak ya. Dimulai dari rumah setengah jadi ini, terus ada parkiran yang luasnya tuh ya. Tuh ada mamah gue juga di sana tuh. Dan ada juga kolam renang, ada balong 2, terus ada kebun-kebun sampai sana tuh. Jadi fasilitas itu untuk tempat istirahat tuh sebenarnya cocok gitu buat kalian yang pengen meneruskan bangunan ini ya. Ini cocok banget lah gitu. Kalau kita lihat-lihat sekitar kita sekarang yang ada di sini, parkirnya tuh bukan buat satu mobil doang ya. Jadi bisa lebih dari 3 bahkan nih mobil ini bisa masuk ke ruangan ini ataupun tanah ini gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang bangunan setengah jadi ini, langsung aja kita review ke dalam ya. Bangunan setengah jadi ini seperti apa? Yuk langsung. Ya, ini tampak depannya. Kita dalam bangunan terasnya nih ya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam, di sini itu ada ruang tengahnya ya. Jadi bisa dijadikan apa ya, fungsi yang berbeda-beda lah gitu. Misalnya di sini ruang tengah, ataupun di sana menjadi ruang buat makan. Di situ bisa jadi dapur dan lain sebagainya lah ya. Nah, di lantai yang bawah ini kita dapat 2 kamar. Sebenarnya udah di set 2 kamar. Yang satu nih sebenarnya buat adek gua tadinya, dan satu buat bapak gua. Yang ini kamar master roomnya, luas banget. Jadi kalau misalnya mau dijadiin rumah yang proper pun ini sebenarnya udah siap, tinggal diteruskan aja karena ini bangunan setengah jadi. Kita lihat sebelah sana. Seperti yang gue bilang tadi, ini tuh memang udah di-set sebagai dapur karena udah ada keramik-keramik dapurnya gitu ya di sana. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, itu ada jendela di sana. Pemandangannya langsung sawah. Enak banget pokoknya. Jadi kalau misalnya lagi masak, bete segala macam bisa lihat jendela ini, udah plong lah gitu. Dan bukan itu aja, karena kita juga udah set pintu di sini, dimana pintunya akan nembus langsung ke kebun. Jadi wah, ini the best lah pokoknya. Apa aja nih? Ya pokoknya ini the best lah gitu. Langsung kita ke lantai atas ya. Lantai 2, yuk. Nah, untuk di ruang atas kita juga udah sediain 2 kamar ya di sana ya. Ada kamar pertama dan kamar kedua, yang tadinya sebenarnya mau dijadiin kamar gua sama kamar adik gua ya. Dan di sini tuh bisa jadi ruang santai di tengah sini ya. Kalau misalnya kita lihat nih, jadi bisa nyantai banget di sini gitu. Dan bukan itu aja. Ketika kita bisa santai-santai di sini tuh kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa di sana. Gila. Enak banget sebenarnya rumah ini tuh karena pemandangannya sawah gitu, seger. Kalau pagi-pagi fresh banget gitu. Jadi sangat worth it lah kalau misalnya ada orang yang pengen punya rumah di daerah yang persawahan kayak gini dan pengen menikmati asrinya alam gitu. Jadi ini sangat cocok sekali buat kalian gitu. Kita keluar ya. Kita ke daerah luar sini nih. Ayo sini. Ya, ini dia area outdoor di lantai kedua ataupun lantai yang di atas, dimana kita bisa banyak dapat pemandangan yang luar biasa di daerah sini, dan juga menjadi suatu spot yang bisa apa ya, melihat secara keseluruhan luas area tanah bapak gua di sekitar sini. Dan kita juga bisa mendapatkan pemandangan yang luar biasa lagi ke sana. Karena memang di sini memang di setnya tadinya outdoor dan bisa dijadikan tempat ataupun fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan kalian. Bisa dijadikan tempat laundry di sini, bisa dijadikan tempat buat berjemur juga dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian pengen membeli tanah ini tuh bukan sekedar dapat tanah kosong gitu, melainkan kalian mendapatkan bangunan setengah jadi yang lumayan memadai ini dan juga beberapa fasilitas yang nanti gue akan sebutkan di bawah. So,
kita langsung aja ke fasilitas yang lain selain dari bangunan setengah jadi ini. Let's go. Nah, kita udah sampai bawah lagi ya. Dan tadi gue lupa ngejelasin di sini bahwa kalian bisa memodifikasi tempat ini menjadi garasi yang lebih proper lagi. Karena memang ini sebelumnya memang diset jadi garasi, tapi garasi yang biasa aja. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin garasi yang lebih tertutup ataupun mau meluaskan lagi ke sini bisa. Nah, kalau misalnya kita beralih ke depan, kita bisa ngelihat banyak pohon di sini. Kita udah punya jambu air, jambu bol, ada kelapa juga, terus ada pohon cengkeh, dan ada pohon rambutan ya. Dan yang rambutan ini udah berbuah dan kata emak gue sih manis ya, karena gue nggak suka buah jadi gue nggak terlalu tahu. Tapi kata emak gue manis banget, dan kata saudara-saudara gue juga ini rambutannya manis banget. Gitu. Kita langsung ke area sana ya. Oke, siap yuk langsung. Nah, sekarang kita sudah sampai di tengah dari tanah bapak gue ini, dimana tengahnya itu adalah sebuah kolam renang yang lumayan luas ya. Jadi kalian bisa renovasi lagi kalau misalnya kurang suka dengan set ini, ataupun bisa meneruskan langsung. Ya ini juga kolam renang bisa dipakai juga gitu, dan pola gitu. Di sebelah kolam renang ada lagi balong ya kan. Bukan cuma satu ya, ada dua tuh, satu lagi di sana. Nah, kalau misalnya kalian bingung dengan pondasi ini buat apa sih sebenarnya gitu? Ini bisa dijadikan ruang serbaguna. Kalau keluarga gue tadinya mau dijadiin musola ini, ya kan? Jadi musola terus sebelahnya ada kolam renang segala macem gitu, ya asik lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau jadiin saung di sini bisa, ya kan? Tinggal terusin aja, ya kan? Kurang luar biasa apa coba tanah ini? Makanya kata gue juga ini adalah sebuah tanah yang bukan sekedar kosong, tapi fasilitasnya pol lah gitu. Kita beres ya dari semua fasilitas yang ada, kita ke sebelah sana. Lompat lah gue. Wow. Yuk sini yuk. Nah, kita sudah sampai di bagian yang berbeda dari sebelah kolam renang tadi. Dimana tadi kan kita dari view yang sebelah sana tuh ya, balong-balong dan lain sebagainya. Di sebelah sini kita bisa menemukan kebun-kebun, ya kan? Jadi bukan sekedar belah sana aja tadi tuh yang ada kelapa-kelapanya. Di sini juga ada lagi tuh kebun. Ada pohon papaya, ya kan? Ada pohon cengkeh. Ada jambu bol, ya kan? Terus ada cengkeh lagi, ada pohon mangga, dan yang paling spesial, yang paling trending biasanya di TikTok saat ini adalah nih, pohon salam dari Binjai ya, ataupun pohon pepaya. Pohon pisang, ya kan? Tapi ini pohon pisang bukan buat ditonjok, ya kan? Tapi bisa buat dituar. Jangan juga, jangan. Ini pokoknya pohon pisang bisa buat kalian nikmatin hasilnya, dan ya yang suka berkebun mah pasti suka lah ya dengan wilayah-wilayah seperti ini gitu. Langsung aja kita ke yang sebelah sana, oke? Capcus. Nah, kita ke area yang makin ke sebelah kanan dari tanah bapak gue ini, yaitu penampakan balong kedua ya, yang tidak terlalu banyak airnya sekarang karena kemarin sempat dikuras dulu gitu ya. Dan juga ada kebun-kebun lagi nih di sini. Kalau misalnya kita lihat di belakang kameramen gue ini ada duren sebenarnya ya, coba lihat dulu tuh. Ada pohon duren. Terus di sini juga ada nih yang ini. Nah, terus ini ada pohon nangka ya kan. Dan tidak lupa dengan pohon salam dari Binjai tadi juga masih ada di sini. Ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini bukan buat ditonjok, ya kan? Kalau mau ditonjok cari pohon pisang yang lain ya. Kalau yang ini kita bisa nikmatin hasilnya. Gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kalian udah beli tanah ini dan mau nonjokin pohon pisang, boleh kok. Itu kan terserah kalian kalau udah beli. Ya gak apa-apa lah. Yuk lanjut. Nah, tanah bapak gue ini tidak stop sampai sini saja, melainkan masih panjang dan jauh sampai sana tuh. Dan tanah ini memang bentuknya bukan yang meluas bulat kayak gitu ya, tapi yang memanjang sampai ke ujung sana. Gitu. Kita akan explore tanah bapak gue ini bukan sampai sini, tapi akan sampai ujung sana. So, ayo let's go. Nah,
kita sudah sampai ke penghujung tanah bapak gua, dimana di sini masih ada pohon salam dari Binjai tadi ya. Dan di sini juga ada pohon coklat nih di sebelah balong yang agak ujungnya, dan udah ada buahnya tuh ya. Jadi kalian bisa menikmati hasil-hasil dari perkebunan ini yang lumayan lah ya gitu. Dan di sana memang tidak terlalu banyak. Sini, ayo ikut. Di sana tidak terlalu banyak, buah-buahnya emang kosong gitu ya. Jadi tidak ada tanaman apa-apa di belakang sana. Dan ini bukan pohon pisang saya ya, jadi kita nggak usah anggap ini. Ini pohon pisang lagi. Apa tuh? Oh ya udah ya lanjut. Kaget gue. Nah, ini dia ujungnya. Ujung dari tanah bapak gue ini. Nah, itulah kurang lebih tentang tanah bapak gue yang ingin dijual ini. Semoga kalian berminat, semoga kalian bisa mempertimbangkan tanah ini worth it atau enggak untuk kebutuhan kalian. Dan kalau gue sih ya sebagai pribadi, ini tanah memang sangat worth it untuk beberapa orang yang ingin memiliki hunian rumah biasa di tengah sawah, dan juga memiliki kebun-kebun yang ya tinggal tanam, tinggal ambil buahnya aja gitu. Jadi ini suatu hal yang worth it untuk dibeli gitu. Itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka dislike. Kalau minat silakan kontak nomor di bawah ini, ataupun gua kasih linknya di bawah deh, biar langsung WhatsApp ke nomor-nomor gua ataupun bapak gua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gua mau pulang. Udah mau hujan.